Halo Bu Nesita dan teman-teman, jadi kami dari bidang forensik akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dan dampaknya. Saya adalah nomor absen 6 dari kelas 9B. Saya Gisela absen 16 dari kelas 9B. Saya Gading dari kelas 9B nomor absen 4. Saya Richard dari kelas 9B absen 24. Pemanfaatan bioteknologi di bidang forensik. Bioteknologi di bidang forensik banyak digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan, kecelakaan maupun identifikasi korban dengan memanfaatkan ilmu genetika dan teknologi laboratorium. Yang pertama adalah analisis DNA. Membandingkan DNA pelaku dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara, digunakan untuk identifikasi pelaku korban atau hubungan keluarga, dan sangat akurat karena DNA setiap individu unik. Yang kedua yaitu identifikasi korban bencana. Pada bencana besar seperti tsunami, gempa, kebakaran, tubuh korban sering sulit dikenali. DNA dari tulang gigi atau rambut bisa digunakan untuk mengenali identitas korban. Yang ketiga yaitu menyelesaikan kasus lama. Sampel biologis lama bisa dianalisis dengan teknologi DNA modern, membantu membuka kembali kasus kejahatan yang belum terpecahkan. Tes paternitas dalam kasus hukum digunakan dalam sidang untuk menentukan hubungan darah. Biasanya itu dipakai pas menentukan hak asuh anak. Lalu ada forensik mikrobiologi, menggunakan bioteknologi untuk mendeteksi mikroorganisme penyebab penyakit atau kematian. Juga dipakai untuk mengidentifikasi kasus bioterorisme, contohnya penyebaran antraks. Analis jejak biologis lain, sidik jari genetik dari keringat, air liur pada puntung rokok atau sel kulit, biomarker untuk mengetahui penyebab kematian, misalnya jejak racun atau obat-obatan. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan keadilan, membantu menemukan pelaku sebenarnya dan membebaskan orang yang tak bersalah. Yang kedua, identifikasi akurat korban bencana, kecelakaan atau kasus kriminal bisa dikenali meskipun kondisinya fisiknya sulit. Yang ketiga, membantu aparat hukum mempercepat proses penyelidikan dan pengadilan. Yang keempat, mengungkapkan kasus lama atau cold case. Bukti lama bisa dianalisis ulang dengan teknologi baru. Yang kelima, mencegah kejahatan berulang karena pelaku aslinya tertangkap dengan bukti kuat. Yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan, mendorong perkembangan bioteknologi, genetika, dan kedokteran forensik. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu masalah privasi. Data DNA adalah informasi yang sangat pribadi, rawan disalahgunakan. Lalu yang kedua, biaya tinggi. Teknologi forensik canggih, butuh peralatan dan tenaga ahli yang mahal. Lalu yang ketiga, resiko penyalahgunaan. Data DNA bisa digunakan untuk diskriminasi, genetik, atau kepentingan lain di luar hukum. Dan yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Aparat bisa terlalu bergantung pada hasil DNA dan mengabaikan bukti-bukti lainnya. Yang kelima, kesalahan teknis. Meskipun jarang, salah pengolahan sampel atau kontaminasi bisa menimbulkan hasil yang keliru. Dan yang keenam, terakhir, etika dan hukum. Ada perdebatan soal sejauh mana negara boleh mengumpulkan dan menyimpan data DNA warganya. Sekian dan terima kasih. Yara!